Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, dalam kesempatan ibu ini, ibu akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter Masagi untuk Jabar Juara. Seperti yang kalian ketahui bahwa pendidikan karakter Masagi untuk Jabar Juara itu diadopsi dari visi Jawa Barat, yaitu Jabar Juara Lahir Batin. Nah, ini Bapak Ridwan Kamil mengambil konsep pendidikan karakter Jabar Masagi diadopsi dari pendidikan karakter Bandung Masagi saat dia menjadi wali kota di Bandung. Kemudian dalam implementasinya bagaimana di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait dengan visi tersebut. Ada konsepnya, yaitu pendidikan karakter berbasis filosofi Sunda, di mana filosofi itu terkait atau memuat tentang poin-poin yaitu surti, harti, bukti, dan bakti. Nah, ibu perlu menjelaskan kepada kalian bahwa pendidikan karakter dengan filosofi yang berbasis Sunda itu, di mana yang pertama surti. Apa itu maksudnya surti? Surti itu adalah peka terhadap perubahan-perubahan yang ada di Jawa Barat, baik perubahan-perubahan terkait dengan media pendidikan yang global, kerjasama dengan luar negeri, dan sebagainya. Kemudian peka terhadap lingkungan, peka terhadap keadaan, terhadap kemajuan, terhadap pembangunan, dan lain-lain sebagainya. Jadi artinya kita peka dengan keadaan lingkungan. Itu yang dimaksud dengan surti. Yang kedua adalah harti. Harti tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya kalau di dalam bahasa Sunda selalu berkaitan dengan harti itu berkaitan dengan pangarti. Pangarti itu adalah kemampuan, wawasan, keilmuan. Orang yang pangartinya penuh, orang yang pangartinya banyak, berarti orang yang telah memang memiliki wawasan yang luas, orang yang berpendidikan tinggi. Jadi orang yang berilmu banyak. Nah, itu yang disebut pangarti. Jadi harapannya siswa-siswi khususnya di SMK Negeri 2 Cibinong silahkan mengemban ilmu 3 tahun untuk apa? Untuk mendapatkan pangarti, untuk mendapatkan keilmuan yang optimal. Kemudian pangarti juga berkaitan dengan harti, dengan pangabisa dan pangaweruh. Pangaweruh itu adalah kemampuan kita, ilmu pangaweruh yaitu kemampuan kita di dalam mencari atau menggali ilmu pengetahuan. Filosofi berikutnya yaitu adalah bukti. Yang dimaksud bukti di sini adalah karya nyata yang kita sumbangkan kepada bangsa dan negara. Jadi tidak hanya kita pandai mengkritik saja, tidak hanya pandai menyinyir saja, tidak hanya pandai berkata-kata saja, tetapi kita juga harus bisa mengimplementasikan kemampuan kita, kompetensi kita dalam sebuah karya yang nyata. Selanjutnya adalah bakti. Bakti adalah idealisme kita yang kita sumbangkan khususnya terhadap terhadap pemerintah Jawa Barat. Jadi bakti kita sebagai ucapan terima kasih kita, sebagai bentuk kecintaan kita, tentunya kita harus berbakti. Seperti halnya kita juga berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, dan berbakti kepada pimpinan. Nah, ini yang dimaksud dengan bakti dalam filosofi Sunda yang menjadi poin-poin dalam Jabar Masagi adalah berbakti. Nah, kalian juga siswa-siswi diharapkan bisa berbakti setelah menimba ilmu pengetahuan yang banyak. Anak-anakku yang ibu cintai, selain surti, harti, bakti, dan bukti, filosofi untuk konsep pendidikan karakter berbasis filosofi Sunda juga, di mana selain itu juga ditopang atau juga ditambahkan bahwa Jabar juga dilandasi dengan kecintaan terhadap agama, kemudian bela negara, jaga budaya, dan cinta lingkungan. Nah, itu juga hal-hal yang harus diperhatikan. Cinta agama, kita tentunya di Jawa Barat harus
semua harus beragama. Agama yang diakomodir oleh pemerintah tentunya sesuai dengan yaitu agama Islam, boleh agama Kristen atau Protestan, kemudian agama Hindu dan Buddha. Nah, itu adalah semua warga Jawa Barat harus memiliki agama dan tentunya harus patuh dengan nilai-nilai dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agamanya masing-masing. Kemudian kita juga harus wajib sebagai warga negara Indonesia, khususnya yang berada di Jawa Barat, wajib bela negara sesuai dengan amanat dari pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga negara wajib membela negara. Nah, itu tentunya berlaku untuk kalian juga sebagai siswa, wajib bela negara sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sebagai siswa, bela negaranya apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, mencari ilmu yang banyak. Itu adalah bagian daripada bela negara. Dan tentunya menjaga dari paham-paham yang memang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan tentunya dengan pedoman agama yang kita anut. Nah, itu artinya kalian sudah melaksanakan wajib bela negara. Yang berikutnya adalah cinta budaya Sunda. Walaupun kita segudang ilmu pengetahuan dengan globalisasi dari luar negeri, mancanegara, pertukaran budaya dan sebagainya, itu silahkan bebas kalian belajar, bebas kalian mencari ilmu pengetahuan dimanapun berada, bentuk ilmu pengetahuan apa saja. Tetapi ingat bahwa kita tetap harus memiliki jati diri sebagai orang Sunda. Wujud implementasinya apa? Bahwa kita tetap menjunjung tinggi jati diri kita adalah sebagai orang Sunda kita wajib berbicara atau paham dan mengerti serta menggunakan bahasa Sunda. Jangan sampai orang Sunda tetapi tidak kenal atau asing dengan bahasa ibu sendiri. Yang kedua, kalian juga sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya Sunda, misalkan paham dan berpakaian Sunda di hari-hari tertentu. Makanya kita di Jawa Barat juga sudah mengeluarkan hari Nyunda, berpakaian Sunda, berbahasa Sunda, bahkan makanan-makanan juga ada hari-hari tentu yang memang memperkenalkan makanan-makanan Sunda, kuliner Sunda. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya bahwa kita cinta terhadap budaya Sunda, tentunya juga kita mengenal nenek moyang kita, mengenal seni, ada tradisi dan lain-lainnya tentang Sunda. Jadi jangan asing di daerah kita sendiri. Itu yang dimaksudkan oleh Bapak Ridwan Kamil, bahwa kita harus cinta terhadap budaya. Sebagai jati diri orang Sunda, kita harus kenal dengan budaya Sunda. Terakhir yaitu cinta lingkungan. Mencintai lingkungan artinya kita tidak merusak lingkungan. Ada satu pepatah bahasa Sunda, leuweung na rusak, cai na beak, maka manusia pasti balangsak. Maka jaga lingkungan. Jangan sampai lingkungan di sini berarti tumbuh-tumbuhan, kemudian hutan, perkebunan, jangan sampai rusak pembangunan semua. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, lingkungan kita terlalu penuh, tidak ditata dengan baik, kita tidak cinta terhadap kebersihan dan sebagainya, maka pasti air cai adalah sumber kehidupan, pasti cai na beak. Airnya beak. Kenapa ke air? Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau cai na beak, pasti manusana balangsak. Apa artinya? Manusianya pasti akan hancur. Nah, itu adalah filosofi yang menjadi acuan dalam pengembangan pendidikan karakter Masagi untuk Jabar Juara yang diadopsi dari visi misi Jawa Barat, yaitu menjadi Jabar Juara lahir batin. Semoga bermanfaat. Materi selengkapnya nanti akan Ibu share kepada kalian semua. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.